Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, selamat bergabung di Yayasan Perguruan Nasional Brigjen Katamso 2 Medan. Baik, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu adalah Ayu Citra Ningrum, Sarjana Teknik. Ibu alumni dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia. Nah, pada jurusan 10 IPA, ibu akan mengajar bidang studi kimia. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama mengenai bab 1 pendahuluan. Kita lihat dulu apa saja yang termasuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Pertama, kita akan belajar tentang ruang lingkup kimia. Yang kedua adalah manfaat belajar ilmu kimia. Yang ketiga, hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan lain. Yang keempat, perkembangan ilmu kimia. Dan yang kelima adalah pengantar ke laboratorium kimia. Nah, kita masuk poin yang pertama. Apakah ilmu kimia itu? Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu kimia, kebanyakan orang akan langsung berpikir tentang bahan kimia. Kemudian banyak peringatan yang sering kita lihat atau dengar. Misalnya, hati-hati dengan bahan kimia karena dapat berbahaya bagi kesehatan. Nah, hal tersebut sedikit banyaknya ada benarnya. Sebab banyak hal yang terkait dengan bahan kimia yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya pupuk kimia atau pupuk buatan yang dari satu sisi bisa menguntungkan, tetapi di sisi yang lain juga dapat merusak struktur tanah. Oleh karena itu, saat ini banyak petani yang mulai merintis penggunaan pupuk organik yang berasal dari sampah tumbuhan dan kotoran hewan. Nah, ini biasa kita bilang dengan pupuk kompos ya, Nak. Nah, tidak semua bahan kimia itu merupakan bahan yang berbahaya yang harus dihindari. Nah, sebagai contoh bahan pembersih seperti sabun, deterjen, pewangi ruangan, kosmetik, pasta gigi, mentega, susu, asam cuka, garam dapur, dan minyak goreng, itu semuanya adalah bahan kimia yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain bahan kimia adalah seperti zat adiktif pada makanan. Nah, misalnya seperti bahan pengawet, bahan pewarna, dan bahan penyedap. Nah, bahan-bahan ini bermanfaat untuk mengawetkan, memberi warna, dan menambah cita rasa makanan apabila digunakan secara tepat. Demikian juga dengan obat-obatan yang berasal dari bahan kimia seperti bahan kimia sintesis ya. Nah, sebagai manusia kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan berbagai macam bahan kimia yang bermanfaat. Nah, penggunaan bahan kimia yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia memang harus kita sikapi secara bijak, hati-hati, dan tepat. Nah, untuk memahami bahan kimia dengan benar dan tepat, diperlukanlah pengetahuan yang lebih baik mengenai ilmu kimia. Dengan mempelajari ilmu kimia, maka kita dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Dan kemudian kita juga dapat memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita. Misalnya apa? Perkaratan pada besi. Nah, kemudian apalagi? Proses bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ilmu kimia? Nah, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, kita lihat manfaat belajar ilmu kimia. Nah, apa saja manfaat-manfaat kita belajar ilmu kimia? Nah, ilmu kimia ini seringkali disebut sebagai pusatnya pengetahuan, sebab ilmu kimia dibutuhkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu fisika, biologi, geografi, lingkungan hidup, geologi, kesehatan, dan kedokteran. Bahkan sejarah ataupun proses hukum juga membutuhkan ilmu kimia. Nah, di samping itu, ilmu kimia juga dapat dipandang sebagai ilmu yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Maka tanpa ilmu kimia, hidup manusia akan seperti pada zaman purba
atau zaman primitif. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Kemudian kita bisa mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, bahwasannya dengan belajar ilmu kimia, kita juga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Nah, coba kita bayangkan, kalau seandainya tidak ada ilmu kimia ini, maka kita akan kembali ke zaman primitif. Nah, sangat tidak mengenakan, bukan? Karena kita tidak punya mobil tanpa adanya listrik, kemudian tanpa adanya komputer, tanpa telepon genggam, tanpa CD atau DVD, serta umur manusia akan pendek karena penyakit-penyakit baru yang muncul tidak ditemukan obatnya. Nah, sebenarnya ilmu kimia itu merupakan ilmu yang berkembang sejak zaman purba. Karena berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa melalui para ilmuwan, maka ilmu kimia menjadi ilmu yang sangat besar peranannya untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Maka dengan jasa para ilmuwan kimia ini dikembangkanlah materi atau zat, semikonduktor dan superkonduktor yang menjadi dasar perkembangannya teknologi komputer. Nah, dengan demikian pula sebaliknya, perkembangan teknologi komputer yang pesat membantu berkembangnya ilmu kimia. Sebab dengan bantuan komputer, para ahli kimia mampu melakukan analisis dan simulasi terhadap struktur molekul atau atom yang menjadi materi dasar penyusun suatu atom. Nah, itulah manfaat dari belajar ilmu kimia. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tadi yang Ibu jelaskan bahwasannya ilmu kimia itu menjadi center bagi ilmu pengetahuan lainnya. Nah, seperti kita lihat pada skema ini, semua disiplin ilmu beracuan kepada kimia. Ada bidang kedokteran, neurologi, psikologi, biologi, botani, pertanian, teknik, dan lain-lainnya. Bahkan tadi termasuk dalam proses hukum ya. Nah, proses hukum itu contohnya misalnya tim forensik. Nah, untuk membedah suatu mayat, kita bisa mengetahui mayat itu mati karena apa, karena dengan proses kimia. Makanya itu kita bisa mengidentifikasinya. Oke, selanjutnya kita lihat perkembangan ilmu kimia. Nah, perkembangan ilmu kimia ini dari zaman ke zaman itu sangat berkembang pesat. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, peradaban Mesir sudah mempraktekkan reaksi kimia. Nah, ini contohnya misalnya di Mesir ini kita kenal dulu mumi ya, mumi Fir'aun. Nah, itu mumi Fir'aun itu diawetkan dengan menggunakan air keras. Nah, air keras itu adalah bahan kimia. Kemudian sekitar abad sebelum Masehi, para filsuf Yunani mencoba memahami hakikat materi. Nah, kemudian pada abad pertengahan, tahun 500 sampai 1600, para ilmu kimia lahir yang berasal dari bahasa Arab alkimia yang artinya perubahan materi. Nah, kemudian masuk kita kepada kimia modern. Nah, itu lahir pada abad ke-18, yaitu pada tahun 1803 John Dalton mengajukan teori atom yang pertama. Nah, sekarang kita masuk kepada pengantar ke laboratorium kimia. Nah, anak-anak Ibu, kita seharusnya kalau kita tatap muka, kita nanti ada praktikum. Nah, nanti juga Ibu akan buat beberapa praktek yang bisa kalian kerjakan nanti di rumah untuk materi selanjutnya. Nah, untuk hari ini Ibu akan memperkenalkan beberapa alat praktikum dan bahan-bahan kimia serta lambang-lambang yang ada di laboratorium kimia. Nah, kita lihat apa saja yang termasuk alat-alat di laboratorium kimia. Nah, pertama ada yang dikenal sebagai alat pengukur volume cairan. Nah, kita lihat yang pertama ada gambar gelas kimia atau dikenal dengan beker gelas. Nah,
beker gelas itu yang ini gambarnya. Iya. Lihat dulu. Nah, ini gambar beker gelas. Nah, beker gelas atau gelas kimia ini gunanya adalah untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan, atau juga untuk tempat mereaksikan zat dalam volume yang banyak, atau juga bisa untuk melarutkan zat padat ke dalam air dalam proses pembuatan larutan. Nah, jadi banyak fungsinya ya gelas kimia. Selanjutnya adalah silinder ukur. Nah, silinder ukur ini atau kita kenal dengan gelas ukur ini dia berfungsi untuk mengukur volume cairan. Nah, ini juga bentuknya ada yang kecil, besar, sedang. Jadi tergantung nanti volume cairan yang akan kita gunakan berapa banyaknya. Jadi disesuaikan dengan besar kecil silinder ukurnya ini atau gelas ukurnya. Kemudian yang ketiga ini ada labu ukur. Nah, labu ukur ini gunanya adalah untuk mengukur volume cairan dengan teliti. Nah, jadi ini lebih teliti, tingkat ketelitiannya lebih detail ya, atau lebih bagus ketimbang silinder ukur dan gelas kimia. Kemudian juga bisa untuk membuat larutan dengan volume tertentu dan ketelitiannya yang tinggi. Selanjutnya ini ada pipet. Nah, ini biasanya dikenal dengan pipet gondok. Kenapa? Karena di sini ada gondokannya ya, atau ada bundelannya di tengah. Nah, pipet gondok ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai ukuran pipet gondoknya. Nah, atau juga bisa dikenal dengan pipet volumetri. Nah, pipet volumetri ini juga dapat digunakan untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitiannya yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ini ada gambar buret. Nah, gambar buret ini digunakan untuk reaksi penetrasi ya, atau reaksi titrasi. Oke, selanjutnya itu nanti banyak sekali alat-alat kimia, tapi tidak bisa Ibu tampilkan semuanya ya. Nanti ada yang dikenal dengan lumbung porselin, kemudian ada penjepit tabung reaksi, dan banyak sekali ya nak ya. Ada gelas arloji, neraca, caus, kemudian ada kaki tiga dan lain-lainnya. Selanjutnya, nah ini alat untuk mengukur massa. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kegunaannya adalah untuk mengukur massa. Kemudian ada alat pembakar. Nah, alat pembakar ini contohnya. Nah, ini namanya bunsen. Nah, bunsen ini ya seperti ini ya. Nah, bisa kayak kita bilang kayak lampu. Ini di dalamnya lampu spiritus atau lampu petroma ya, tapi dia terbuka, jadi apinya terbuka ya. Nah, ini untuk alat pembakaran. Sudah. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan alat untuk menimbang berat ya. Maka ini ada dua jenis. Ada yang dia bersifat manual, ini gambar yang ini manual. Kemudian yang ini bersifat elektrik atau elektronik. Nah, ini udah digital ya, kita kenal digital. Nah, kemudian alat untuk mengukur suhu. Nah, ini biasanya kita gunakan adalah termometer. Nah, dalam ilmu kimia biasanya kita menggunakan dua jenis skala suhu, yaitu skala Celcius dan skala Kelvin. Oke, skala Celcius itu suhunya K lambangnya ya. Itu konversinya adalah 273 sama dengan derajat Celcius ya, besarannya. Nah, selanjutnya ini ada lambang-lambang yang harus kalian perhatikan di laboratorium kimia. Nah, ini harus sangat penting ya, karena ini tergantung untuk keselamatan kita. Kita lihat. Nah, ini kalau lambang seperti tengkorak, tanda silang, itu berarti bahan kimia itu bersifat beracun. Nah, maka kalian harus lebih safety dalam penggunaannya. Bisa menggunakan sarung tangan
dan lain sebagainya ya. Kemudian kita lihat ini ada lambang silang atau kali ya. Nah, ini lambangnya zat yang berbahaya. Jadi zat berbahaya ini harus memang hati-hati dalam mengambilnya. Kemudian yang ketiga ada lambang seperti ini. Nah, ini artinya dia bahannya mudah meledak. Nah, jadi kalau mudah meledak jangan sampai dia terjatuh atau ketimpaan zat lain karena dia bahannya mudah meledak. Kemudian ini lambangnya seperti lambang api ya Nak ya. Nah, ini mudah terbakar. Kemudian kalau lambang seperti ini, nah ini artinya dia mudah korosif. Korosif itu mudah mengalami pengkaratan. Kemudian kalau lambangnya seperti ini artinya pengoksidasi. Oke, anak ibu, sampai sini dulu perkenalan kita tentang ilmu kimia. Nanti tugasnya adalah kalian coba cari bahan-bahan atau produk-produk kimia yang ada di sekitar kalian, misalnya bedak, hand body, apalagi ya, sabun. Nah, itu tugas kalian adalah coba kalian cari bahan-bahan kimia apa yang terkandung di dalamnya. Bisa dipahami? Jadi kalian cari benda-benda yang merupakan produk-produk yang mengandung bahan kimia. Kemudian kalian cari informasi tentang bahan kimia yang menyusun produk-produk tersebut. Sudah? Nah, misalnya kalian ngambil produknya sabun mandi. Nah, di dalam sabun mandi itu bahan-bahan kimianya apa saja yang terkandung. Nah, itu dia tugasnya ya Nak ya. Kalian tulis nanti di buku latihannya. Kemudian nanti akan dikumpulkan minggu depan. Jadi tidak perlu difotokan, tulis saja di buku latihan kimianya. Nanti akan ibu informasikan kapan buku latihannya dikumpulkan ke sekolah. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.